Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di majelis yang mulia di Mushola Darussalam, masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita layak untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mudahnya kita, langkah kaki kita untuk menuju tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga dengan sebab cintanya kita kepada tempat yang dicintai oleh Allah, maka kita mudah jalannya menuju surga, mudah jalan-jalannya menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada malam hari ini kita masuk bab halal dan haram makanan dan pakaian. Yang sebelumnya mohon maaf, pekan kemarin mendadak dibatalkan ya, karena baru mau persiapan berangkat dihubungi oleh tetangga, ada yang tetangganya meninggal mendadak ya, tanpa sakit, dan istrinya masih bekerja, baru nyapu halaman rumah, istirahat sebentar, tidur, tapi tidurnya betul-betul langsung ke alam barzah. Dan beliau alhamdulillah rajin ke masjid, rajin ikut pengajian. Demikian juga kita, semoga kita nanti dimudahkan ya, nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pernah mengatakan, salah satunya yang pernah saya lihat di media sosial, bahwa Islam itu ribet ya, kebanyakan aturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh ya. Ini halal, ini haram, yang itu makruh dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita belajar, pahami lebih dalam bahwa syariat yang ada dalam Islam semuanya bermanfaat untuk manusia. Setiap hukum-hukum yang dibuat halal dan haram sebetulnya demi kemaslahatan, demi kebaikan manusia ya. Yang tentunya jika diamalkan maka akan membawa manfaat. Salah satunya dalam hal halal haram makanan tentu akan menyehatkan tubuh. Makanya Rasulullah SAW jarang sakit ya, sekali sakit ketika beliau mau meninggal dunia, karena makanan yang dimakan beliau adalah baik. Dan Allah menghalalkan semuanya pasti baik, semua yang dihalalkan. Semua yang diharamkan pasti mengandung kerusakan. Ada yang haram karena dari awal sudah diharamkan, ada yang haram karena sebab memperolehnya. Nah, secara umum perlu kita ketahui jemaah sekalian rahmati Allah SWT, seluruh syariat Islam dibuat untuk memenuhi 5 hal penting dalam agama. Namanya ad-daruriyatil khams, 5 darurat agama. Dan untuk 5 inilah syariat Islam ya, untuk diamalkan manusia. Jadi semuanya mengandung kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan. Nah, ketika kita mengamalkannya, badan kita sehat. Sebagaimana kita beli motor, ketika ada manual booknya, ada keterangannya, motor ini menggunakan BBM jenis ini. Kalau nekat pakai BBM yang lain, rusak motornya. Biasanya harusnya di aturan ketentuan pakai Petralet atau Petramak dengan isi solar atau minyak goreng, rusak. Demikian juga kita punya badan yang menciptakan ada Allah.
Manual booknya adalah Al-Quran, petunjuk penggunaannya adalah hadis Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikutinya, aturan, manual booknya, tata caranya, petunjuknya sebagaimana petunjuk Rasulullah, badan kita baik, jemaah sekalian. Cuman kadang manusia nekat, ya. Banyak sekali yang halal, tapi icip-icip yang haram. Sehingga apa? Yang ada munculnya penyakit. Ya. 5 darul agama. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Syariat menjaga agar umat tetap berpegang pada ya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama tauhid. Manusia diarahkan agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini darurat agama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Jadi Islam dibuat dalam rangka melindungi kehidupan manusia. Misalnya Islam mengharamkan bunuh diri, itu menjaga jiwa, nafas. Islam mengharamkan mencuri, Islam mengharamkan begal, ngerampok, Islam mengharamkan membunuh tanpa sebab, itu melindungi jiwa atau nafas. Atau Islam mensyariatkan kisos, ya, maka dengan kisos maka orang akan takut melakukan sesuatu yang melanggar agama, salah satu adalah membunuh. Kenapa? Balasan dibunuh adalah balasan membunuh, ya dibunuh pula gitu. Ya. Nah, itu namanya menjaga jiwa. Syariat dibuat untuk kemaslahat keuntungan manusia semata, bukan ya malah menyeramkan. Adanya kisos ya dengan tujuan untuk menutup kemungkinan hal yang lebih banyak bahayanya. Makanya mata dibalas mata, tangan dibalas tangan. Bayangan sekarang orang ketika kisos tidak jalankan, penjara penuh karena menganggap hukumannya ringan. Ya. Karena lemahnya hukuman, padahal nyawa dibalas nyawa, orang akan mikir-mikir. Ya, zina dibalas rajam. Maka kenapa lemahnya hukumnya zina? Maka perzinaan merajalela. Bayangkan zaman dulu orang zina di lapangan diikat, dilempari batu oleh setiap orang yang lewat, ya, dirajam. Masya Allah. Yang berikutnya hifdzul aql, menjaga akal. Semua hal ya yang merusak akal diharamkan. Khamr, narkoba, segala hal yang merusak akal tanpa mencari dalilnya, kalau itu merusak akal haram. Termasuk kecubung gitu misalnya, dan itu merusak akal. Karena disitulah fungsi ya syariat untuk ditegakkan. Kemudian juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan agar jelas nasabnya. Bayangkan perzinaan di mana-mana. Ya, sehingga apa? Liwat, bayangkan kalau liwat merajalela, berkurang manusia. Ya, karena tidak ada keturunan jelas, tidak ada pernikahan yang sah. Laki ketemu laki, bagaimana bisa mendapat keturunan? Sampai ada seorang artis yang katanya dengan bangganya berbohong dia menstruasi pada laki-laki. Mustahil ya. Katanya hamil garis 2 laki-laki. Masya Allah. Islam melarang zina karena nanti akan berantakan nasab keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan agar jelas. Ya. Maka ketika tidak diatur dengan pernikahan, maka akan merusak garis keturunan. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Maka diharamkan pencurian, perampasan, korupsi. Ya, termasuk juga riba, itu juga merusak ekonomi. Bayangan lintah darat. Ya, ini istilah kita tulung mentung. Lintah darat itu luar biasa dampaknya.
muamalah yang tidak adil. Kenapa? Dengan adanya syariat Islam, maka harta seorang terjaga dengan aman. Tidak ada saling mendolimi, tidak ada korupsi, tidak ada yang mencuri dan sebagainya. Semuanya amanah. Maka itu jadi secara umum jemaah sekalian, bahwa syariat Islam dibuat untuk menjaga hak-hak, kebutuhan, kemaslahatan umat manusia. Ini membantah tuduhan anggapan bahwa Islam itu terlalu ribet. Ya, salah satu orang ateis, ribet ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ateis meninggal mau diapain. Ya, karena dia tidak punya aturan. Padahal Islam mengatur agar manusia itu teratur, tertib. Ya. Kita mulai jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwasannya semua yang baik-baik, bermanfaat, hukum asalnya halal. Semua yang baik tidak perlu repot-repot nyari dalil hukum mana dalil halalnya nasi. Enggak ada. Ya, secara eksplisit bahasa Jawanya, secara detail, mana hadisnya tentang halalnya nasi, enggak ketemu. Mana dalil Al-Quran tentang halalnya tahu, enggak ketemu. Kenapa? Hukum asalnya semua yang baik, yang bermanfaat dan tidak berlebihan, hukumnya halal. Itu hukum asal jemaah sekalian. Dan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Apa saja jenis makanan, minuman, atau apa saja yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh merusak tubuh, membawa penyakit, haram. Maka di Minhajul Muslim berkaitan dengan yang semisal ini, pasir hukumnya haram. Nggak perlu nyari haramnya pasir. Karena ketika orang makan pasir diminum merusak, ya. Atau orang numbuk batu misalnya, kan merusak tenggorokan. Belum lagi di dalam. Nggak ada dalilnya haramnya semen gitu. Karena ketika kita makan semen rusak tubuh kita. Maka disinilah ya, sampai di situ Minhajul Muslim menjelaskan tentang hukum halal makan. Jadi semua yang merusak tubuh, yang membawa kemudaratan, maka dihukumi haram. Itu hukum asal. Jadi ketika tidak perlu direpotkan dengan data buka buku, data nanya AI ya. Jadi semua yang baik tubuh, bermanfaat, misalnya ada nutrisinya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ya, maka itu halal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ya untuk kalian. Maka ditegaskan, "Qul man harrama zinatallah." Ya. "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakanlah, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa yang mengharapkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Maka kata Imam Syafi'i, hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharapkan Allah, diharamkan Rasulullah, ya. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga penting jamaah sekalian, ketika ada orang melihat makanan dan dia tidak tahu, tidak ada informasi yang masuk tentang halal haramnya, maka yang paling baik adalah tinggalkan. Ya, tidak ada petunjuk bahwa ini adalah sesuatu yang halal atau haram. Maka pilihannya adalah pilihan yang paling aman. Tidak boleh diambil. Itu pilihan paling aman. Jadi kalau tidak ada petunjuk,
Nah, kalau sekarang gampang, ada kamera, di-scan, langsung kelihatan rinci detail. Ini jenisnya apa, ini baik. Bisa zaman sekarang, tinggal ambil handphone, pakai AI, bisa diketahui. Ini zaman dulu kan nggak tahu. Kita ke hutan misalnya, ketemu buah-buahan, kan tidak tahu. Buah-buahan yang belum kita kenal, tidak bawa alat untuk mendeteksi. Paling aman adalah tinggal. Bisa jadi nanti malah membahayakan karena belum tahu informasi tentang status halal haramnya. Ya, kalau sekarang enak, tinggal pakai Google Lens saja udah ketahuan, cekrek langsung keluar informasinya. Oh, makanan ini, buah ini baik. Zaman sekarang enak. Nah, dulu kan nggak bisa. Ya, jadi kata ulama, berkata Ibnu Taqi Al-Id, kalau kita tidak tahu status makanan itu halal atau haram, tidak ada petunjuk, tidak ada informasi, maka yang paling baik adalah tinggalkan. Jangan nekat. Ya. Mas nekat, iya kalau ternyata bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, merusak tubuh, misalnya mengandung racun. Kita misalnya lihat jamur, ya, kan taunya jamur merang, jamur kuping, apalagi apanya, inokin. Kan jelas. Nah, tiba-tiba ke hutan, nah, kita ke hutan atau camping, ada jamur aneh, nggak ada handphone, jangan nekat, bisa jadi malah racun mematikan. Makanya Islam dibuat demi kemaslahatan. Maka di sini dijelaskan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Ini bentuk kehati-hatian, ya, Nabi Muhammad SAW ketika nemu kurma. Karena Nabi Muhammad itu haram makan sedekah. Kemudian di antara sebab sesuatu itu halal atau haram, yang pertama yang haram, berbahaya. La darara wala tirara. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Dulu saya zaman kuliah, dari hadis ini ada 10 kaidah fikih. Jadi segala sesuatu itu dikatakan haram karena berbahaya. Sudah tidak perlu cari-cari buku fikih tentang haramnya pil sapi. Nggak ada di hadis, kan pil sapi bahaya ya, ekstasi, pil sapi dan sebagainya, itu sudah umum pakai kaidahnya, berbahaya, sudah haram. Ya, la darara wala dirara. Apa saja yang membahayakan. Ya, tidak perlu dadak menurut ulama siapa dan sebagainya yang menghalalkan. Jadi semua yang membahayakan itu maka haram. Yang kedua, yang berikutnya yang termasuk kategori bahaya adalah berlebihan. Apa saja kalau berlebihan jadi haram, sekalipun halal. Ya, makan sate kambing kebanyakan, kolesterol berlebihan, makanya tercelanya mukbang. Apa mukbang bahasa Jawanya? Jadi yang makan besar itu sampai sepiring ngunjung habis, terlarang karena bahaya. Dari sisi sini jamaah sekalian, ya, mukbang itu nggak boleh karena membahayakan tubuh. Minum air putih pun kalau kebanyakan jadi haram karena dari sisi berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bahkan kita dulu di awal yang kultumnya 7 menit, ya, pernah menyinggung bahwa banyak penyakit yang datang kepada manusia rata-rata dari makanan. Ya. Jadi tidak sesuai porsinya. Silakan semua yang baik, ya, makan durian kelebihan, ya. Tidak marem kok sekali makan 3 durian. Saking hobinya, itu nggak boleh jemaah sekalian. Karena yang berlebihan itu merusak tubuh. Secara hukum asalnya halal, tapi karena berlebihannya itu yang menjadikan berbahaya.
Kemudian meminum racun. Nah, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Kemudian makan atau minuman yang diketahui melalui hasil penelitian, ya, melalui kajian atau petunjuk dokter, ya. Jadi itu haram jelas. Ya. Kemudian yang kedua di antara yang menjadikan sesuatu itu haram adalah memabukkan atau merusak akal. Ya. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ganja, opium, heroin, ciu, ya. Termasuk sekalipun asalnya bahannya halal, yang bahannya dari anggur karena fermentasinya sudah lama. Jadi minuman yang memabukkan adalah haram, apa saja jenisnya, ya. Sekalipun nyatanya ada yang 0% alkohol. Saya pernah waktu Syawal bertamu, isinya minumnya tapi tetap aja nggak resep. Itu gambarnya green sand, ya, yang non alkohol. Disediani itu, tapi pikiran saya itu ada alkoholnya. Ya. Tapi semua yang memabukkan itu haram. Kemudian yang tiga, najis. Semua yang najis itu haram. Setiap yang najis hukumnya haram, tidak perlu disebutkan namanya. Ya, kencing, ya, kotoran manusia, darah haid, ya, air liur anjing, babi, bangkai, darah, yang semua yang najis itu haram. Nggak perlu nyari mana dalil, ya. Terlalu sempit sama sekalian. Kemudian menjijikan. Jadi ketika sebuah daerah adatnya kebiasaannya itu jijik, maka jadi haram. Jadi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk. Maka jangan dirahmati Allah SWT, berkata Ibnu Qudamah, apa saja yang dianggap baik oleh bangsa Arab maka itulah halal, dan apa saja yang dianggap jijik oleh mereka maka itu haram. Ini hanya kaidah saja, jemaah sekalian. Kemudian dari sisi yang lain tentang keharaman sesuatu milik orang lain, ya. Jadi makanan orang diambil tanpa sepengetahuan, ini termasuk korupsi kan, dari sisi sini haramnya. Jadi punya orang lain diambil, datang ke warung ngambil tanpa ngomong, jadi haram dari sisi cara mendapatkannya, ngerampas, gosok, itu jadi haram. Sekalipun semuanya halal, tapi cara mendapatnya dilarang dalam agama, maka hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sama kalian dengan cara yang batil, malak termasuk, ya, begal. Ya, maka itu haram dari sisi cara mendapatkannya.